Johnny Somali ketangkep. Nggak gitu. Bukan Johnny Somali yang ketangkep, tapi orang yang nangkep Johnny Somali itu ditangkep. Yes, jadi ini kisah bukan tentang update mengenai Johnny Somali, YouTuber streamer favorit kalian lah, gue streaming dikit dibilang Johnny Somali. Tapi ini kisah tentang Dalgen Yu, seorang mantan tentara elit Korea yang berhasil menangkap, atau lebih tepatnya menghentikan Johnny Somali. Jadi dia ternyata ditangkap polisi dan harus menghadapi peradilan. Loh, kok malah ditangkap bang? Bukannya dia yang bantuin nangkap Johnny Somali? Kok bisa begitu? Kok malah dia yang ribet? Yes, saking ribetnya dia itu mesti bayar denda sebesar sekitar 10 juta Korean won. Atau kalau didolarkan kira-kira 7.300 US dollar, yang kalau dirupiahin itu segini. Buset, mahal banget ya. Kok jadi bisa seribet ini? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Jobidi Jomali, sebuah anomali yang sampai sekarang masih dibikin kayak nggak bisa keluar dari Korea, tetap ngerusuh di Korea, dan nggak terlalu ada update signifikan mengenai dia. Saking nggak jelasnya dia masih berusaha streaming gitulah, sampai dapat beberapa dolar aja rela ngelakuin apapun. Oh! Hey, listen, are you police? Are you police? Yes, police. Police? Yes. You know my name? My name is Johnny Somali. Chinese Somali. Are you song for police? Police emergency call 112. Do you need help in police? Korean emergency 112? Yes. Oh my God, I'm so sorry. Accident, I'm sorry. Watch. They give me a watch to call the police. I'm sorry, it's accident. Sorry, 감사합니다. Sorry. 감사합니다. Okay, you fine? Sorry, I'm fine. 감사합니다. Okay. Bye-bye. Kalau kalian mau bahas tentang bagaimana sih sekarang Johnny Somali di Korea, kok nggak ditangkap-tangkap, kok masih bisa berkeliaran, itu kalian bisa bahas di thumbnailnya yang seperti ini. Nah, Johnny Somali ini sebelumnya itu berkeliaran bebas di Korea. Ngerusuh banget, ribut banget, sampai banyak banget kasus-kasusnya yang akhirnya masuk dan membuat dia menjadi sosok yang nyebelin banget buat warga Korea. Ada confirmed conviction yang udah terjadi sama Johnny Somali, yaitu adalah public nuisance alias membuat keributan di publik, obstruction of business, gangguin bisnis orang, dan creating and disturbing deepfake content. Ini yang lagi diusut sekarang nih, kalau dia itu tuh pernah bikin konten-konten deepfake yang tidak baik ke orang-orang di Korea. Jangan kalian tiru ya kalau kalian nggak mau dipenjara kayak Johnny Somali. Sebenarnya dia belum dipenjara sih, tapi ya dia mesti ikutin banyak pengadilan. Dan nggak hanya itu, dia juga masih punya banyak masalah yang belum selesai dan masih belum kayak ketemu jalan keluarnya. Pengadilan masih berlanjut dan ya dia mesti bener-bener ngikutin banyak peradilan untuk banyak kasus. Seperti harassment of ya gitu ke orang yang umurnya belum cukup, spreading false information regarding HIV transmission. Dia jadi kayak ngaku-ngaku gitu lah dia punya HIV dan dia mau nyebarin itu di Korea. Broadcasting prohibited North Korean propaganda. Wah, ini keterlaluan banget sih, emang nih orang emang pengen banget itu ngerasain gitu loh konsekuensi dari apa ya, F around find out gitu loh. Violation of the National Security Law and Anti-Terrorism Act. Jadi ini orang kayaknya lagi grinding jumlah hukuman. Nah, pada saat dia proses melakukan ini semua, warga Korea tuh kayak udah tahu, kayak udah ngeburu dia dan udah berusaha untuk menghentikan dia. Tapi kayak somehow ada yang kayak malas bergerak, ada yang nggak berhasil, ada yang kayak nggak gimana-gimana gitu, sulit untuk menemukan dia. Jadi kayak dia gangguin orang, tapi orang itu nggak tahu dia gitu. Beberapa orang udah tahu dia, tapi susah untuk nemuin dia. Dan polisi di sana kayak udah sering berkonfrontasi sama dia, tapi kayak language barrier dan lain-lain, dan jadinya kayak banyak dilepasin gitu aja. Sampai akhirnya mantan tentara elit Korea ini, Dalgen Yu, sorry kalau gue sebutinnya salah ya, mungkin kalian bisa bantu di kolom komentar di bawah. Tapi Bapak Yu ternyata berhasil menemukan lokasi Johnny Somali dan langsung saja memberikan beberapa salam olahraga ke Johnny Somali sehingga Johnny Somali bisa ditemukan. Oh. Yo. Dan dia membuat keramaian dan akhirnya polisi datang menangkap keduanya. Ya, 굿나잇 Somali. 굿나잇. 굿나잇. Tapi sayangnya, apa yang dilakukan Yu itu juga mendapatkan konsekuensi. Karena di Korea, hukumannya kalau lu melakukan hal yang kayak dilakuin sama si Yu, ya lu tetap bisa kena masalah gitu. Dan Yu ternyata terbukti bersalah, sehingga dia harus, untungnya nggak dipenjara, tapi dia mesti bayar denda yang tadi gue udah bilang sekitar 7 ribuan US dollar. Setelah ditanya sama media, Yu bilang bahwa I just did what I had to do as a Korean citizen. Gue ngelakuin apa yang udah seharusnya warga negara Korea lakuin. Yes, ini gue bukan ahli hukum, gue juga bukan, apalagi hukum Korea gitu ya. Tapi gue ingat banget
banget bahwa hukum bela diri di Korea itu agak rumit, yang dimana lu tuh nggak bisa tangan versus tangan. Kalau tangan versus tangan namanya udah penganiayaan kalau nggak salah, assault battery gitu. Jadi kalau misalnya Johnny Somali pegang pisau dan si Yu ini pukul Johnny Somali, nah itu bisa dibilang sebagai bela diri. Sedangkan kalau sama-sama pukul tangan, berarti nggak bela diri. Correct me if I'm wrong, tapi itu yang kira-kira gue baca dan gue pahami dari memahami apa yang terjadi sama Yu. Jadi si Yu ini tidak bisa dianggap membela diri, melainkan melakukan tindakan pemukulan kepada Johnny Somali, dan itu bisa dikenakan hukum. Despite widespread support, South Korean law does not allow for physical violence against individuals who are widely disliked or view as cultural aggressor. Yaitu yang tadi gue bilang, nggak bisa. Lu nggak bisa mukul orang walaupun orang itu bikin kekacauan di Korea. Harus polisi yang datang dan turun tangan. Nah, disinilah akhirnya banyak warganet yang dari Korea sendiri dan juga dari internasional yang kayak sebel gitu. Ini kenapa polisi Korea sampai harus nangkep dia, atau kenapa lu nggak bertindak duluan untuk nangkep Johnny Somali? Kan akhirnya sampai ada adegan vigilante gitu loh. Get, alright, patong, no hero. Yang dimana itu melanggar hukum, alias main hakim sendiri dan mesti dipolisikan. Dan serius, beberapa orang itu mendukung banget aksinya si Yu ini, yang bilang kayak akhirnya ada yang bergerak, akhirnya ada yang menghentikan dia. Kalau nggak dihentiin dia, Johnny Somali itu nggak ketangkep. Nggak kayak, apa ya, bisa diproses hukum sampai kayak gini loh. Karena yang tadi gue udah bilang, ada yang ditangkap, dibebasin, ditangkap, bebasin. Bukan tangkap kayak tangkap tangan gitu, tapi kayak dikonfront, tapi kayak ada language barrier dan lain-lain. Kalau bukan karena Yu, Johnny Somali nggak bakal bisa sampai masuk peradilan kayak gini. Jadi banyak banget orang yang mendukung itu dan mengkritisi kenapa polisi sampai harus Yu yang bergerak, kenapa nggak lu yang nangkep dia duluan dan lain-lain. Dan udah ditangkepin sama Yu-nya pun yang kena masalah. Tapi beberapa netizen juga ada yang bilang beda, bahwa ya ini adalah kegiatan yang berbahaya. Kalau semua orang main hakim sendiri, semua orang bisa dianggap pahlawan, bisa dianggap sebagai yang mengerti kebenaran dan memiliki satu-satunya hukum, yaitu hukum yang menurut dia benar, bukan hukum yang disepakati secara kemasyarakatan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana tuh kira-kira? Apakah hal vigilante kayak gini yang get alright sorry, bagus banget soal lagunya. Jadi apakah hal vigilante seperti ini itu menurut kalian harus ada evaluasi, harus ada perbincangan publik lagi mengenai bagaimana nih tentang orang yang kerusuh kayak gini? Kalau misalnya yang nangkap kerusuhannya malah juga mesti didenda, dan dendanya nggak main-main, nggak kecil ya, nggak dipenjara untungnya, tapi ya tetap aja it cost something. Coba kalian komen di bawah. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang ngerti hukum dan mau koreksi gue, boleh banget loh, dan kritik gue juga boleh banget di kolom komentar di bawah. Dan ternyata banyak banget yang dukung si Nafisil ini. Jadi ya duitnya nggak cukup lah untuk bayar itu semua, dan minta bantuan publik untuk gimana nih gue ya untuk bisa bantuin gue gitu. Kayak dia minta tolong, dan akhirnya ada seorang konten kreator namanya Donut Operator. Dia itu bayarin dendanya $7.000 langsung via PayPal. Wow, banyak banget duitnya tuh. Dan gitu ya dikasih, udah nih lo, buat lo gitu. Luar biasa banget ya, bisa senteng itu ngasih duit ya. Wow. Tapi bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Johnny Somali yang rusuh, bukti depan mata, bikin kekacauan, tapi ketika ada vigilante arc di Korea, lebih tepatnya Korea Selatan, tidak bisa langsung disebut sebagai hero, tapi malah disebut illegals alias vigilante. Get alright dah. Capek gua. Kalau kalian suka sama pembahasan berita internasional kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, get alright, patong no hero.